Mari teman-teman sebelum membaca pada pagi hari ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan belajar tentang menulis cerita liburan perpisahan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar menulis apa? Huruf tegak bersambung. Sekarang kita belajar menulis cerita liburan perpisahan dan juga bagaimana cara menulis kalimat yang benar dan juga tepat. Nah, jadi apa sih liburan perpisahan itu? Liburan perpisahan itu adalah momen berharga yang penuh kenangan, kebersamaan dan juga perasaan. Nah, pada bab ini peserta didik akan belajar menuangkan pengalaman liburan perpisahan dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang lembut, jelas dan juga menarik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi informasi penting dalam teks pengalaman tentang liburan perpisahan. Yang kedua, mengembangkan ide menjadi kerangka tulisan pengalaman. Yang terakhir, menyusun teks pribadi bertema liburan perpisahan secara runtut dan lengkap. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang menulis cerita yang baik dan benar, nanti kalian akan diminta untuk membuat cerita liburan pengalaman yang pernah kalian alami, dituliskan lalu nanti dipresentasikan, diceritakan kepada teman-teman kalian. Nah, di sini ada struktur teks naratif. Yang pertama ada pembuka, di mana kalau ingin menulis cerita itu harus ada pembuka, di mana isinya itu ada memperkenalkan tokoh dan juga latar. Yang kedua ada peristiwa utama, di mana isinya itu ada cerita pengalaman selama liburan perpisahan. Yang ketiga ada penutup, di mana isinya itu kesimpulan atau perasaan setelah liburan. Lalu ada kosakatanya dan gaya bahasanya itu menggunakan kata-kata yang menggambarkan perasaan, suasana dan juga kejadian. Yaitu contohnya seperti perasaan senang, sedih, bersemangat, lucu atau tak terlupakan. Nah, ini ada pengertian dan ciri-ciri teks cerita pengalaman. Yang pertama ada teks cerita pengalaman itu adalah tulisan yang menceritakan peristiwa nyata yang pernah dialami oleh penulis, lalu disampaikan secara kronologis dan berurutan. Lalu mengandung perasaan, kesan dan juga pesan. Nah, dari pengertian ini memiliki ciri-ciri teks juga, yaitu berdasarkan pengalaman nyata. Lalu yang kedua menggunakan kata ganti orang. Pertama aku atau saya, misalnya kemarin saya pergi ke pantai, terus aku hari ini ingin pergi ke mana gitu. Lalu yang ketiga adalah memiliki urutan waktu yang jelas, mengandung ungkapan perasaan, lalu ditulis dengan bahasa yang santun dan juga komunikatif. Jadi kalau mau menulis cerita itu harus menggunakan bahasa yang santun dan juga komunikatif, tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik. Nah, ini isinya adalah langkah-langkah menulis cerita liburan. Yang pertama itu menentukan pengalaman yang akan ditulis. Misalnya, contohnya Mbak Evita ingin menulis cerita pengalaman liburan kemarin itu habis dari pantai atau habis dari rumah nenek atau berkunjung ke rumah teman gitu. Terus habis itu yang kedua membuat kerangka cerita. Lalu yang ketiga mengembangkan kerangka menjadi paragraf. Nah, habis dirangkai itu dijadikan paragraf. Terus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Lalu yang terakhir membaca ulang dan memperbaiki tulisan. Kalau ceritanya misal kurang nyambung itu bisa dibaca ulang lalu diperbaiki tulisannya. Nah, ini ada contoh cerita singkat. Siapa yang membaca ceritanya? Ya, baca. Liburan perpisahan kelas 6 tahun ini sangat menyenangkan. Kami pergi ke pantai bersama teman-teman. Suasana ceria terlihat saat kami bermain pasir dan bermain air. Saat matahari terbenam, kami duduk bersama sambil bernyanyi dan berbagi cerita. Aku merasa senang sekaligus sedih karena harus berpisah dengan teman-teman tercinta. Liburan ini akan selalu menjadi kenangan indah bagiku. Nah, dari
Nah, terus di sini ada penutup. Menulis cerita liburan itu membantu kita mengingat kenangan indah, nanti menulis dan menyampaikan perasaan melalui kata-kata. Terus selanjutnya Ibu akan memberikan KKPD. KKPD ini itu pengacara sendiri-sendiri nanti dipresentasikan. Waktunya Merasakannya sendiri-sendiri. iya, menulis cerita. Nah,
Ya. Saya Baru ayo maju. Baik, kita mau menceritakan cerita pengalaman liburannya tuh yang kemarin. tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Nggak mau. Itu di rumah siapa ya tadi? Ini aku Sama siapa neneknya? sama Coba keluarga. diceritain. Kemarin, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember, saya liburan ke rumah nenek yang berada di Solo. Di sana, saya bersama keluarga menginap 3 hari. Saat di rumah nenek, banyak kegiatan yang saya lakukan, seperti saat membuat kue. Saya sangat senang saat kue-kue saya itu berhasil. Tetapi saya juga sedih karena ada kue-kue saya yang gagal. Tetapi nenek bilang tidak apa-apa nak, nanti kita sudah berusaha. Nah, dari ceritanya Mbak Evita, kan kuenya gagal. Berarti perasaannya Mbak Evita sedih. Tapi ada senangnya juga gak? Kenapa senangnya? Karena beberapa kuenya Barita mau